أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. Dan berkata Imam Ahmad ibn Hanbal saduq lam yakun bihi ba's. Maka dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Maka sanadnya haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad thiqah, haddatsana Yaqub ibn Ishaq saduq, qala haddatsana Syu'bah, mahalu Syu'bah Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Abul Bustam anil Qasim ibn Abi Bazah. Wal Qasim ibn Abi Bazah daiman nahnu nadkuruhu thiqah wa huwa wasithah baina man baina Ibnu Abi Najih an Mujahid. Idan Al-Qasim ibn Abi Bazah rawi thiqah an Abi Tufail thiqah an Ali sahabi. Idan hada sanad kullu rijalihi thiqat illa Yaqub ibn Ishaq wa huwa saduq hasanul hadits. Wa ma'a dzalik lahu tariqun akhar an Ali. Khalas intahayna an Ali. Ja'a min turuq walakin tarakna akhtarna ladhi al-Hasan alladhi dzakarna lakum yakfi. Hunaka turuqin ukhra walakin di'af. Wal khabar ats-tsalits an Umar ibn al-Khattab. Khabar yang ketiga, kalau tadi dari Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu, sekarang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Musanna, haddatsana Abu Nu'aim man Fadl ibnu Dukain, gurunya Imam Al-Bukhari. Akhbarana Hamzah Az-Zayyat an Amr ibn Murrah an Ibni Abbas, berkata Ibnu Abbas kepada Umar, ya Amirul Mukminin, membaca ayat ini, alladzina badalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar, dan menyebabkan kaumnya itu kepada kehancuran, kepada api neraka. Siapa mereka itu? Qala Amirul Mukminin Umar, hum al-Afjiran min Quraisy. Mereka adalah dua kabilah yang paling jahat dari Quraisy. Jadi tidak semua Quraisy, karena Quraisy kabilah yang besar. Kam minal fukhud lil Quraisy. Berapa dari marga-marga dari Quraisy, bermacam-macam. Hum al-Afjiran, mereka orang-orang yang paling fajir, paling rusak dari kelompok Quraisy. Ahwali wa a'mamik, yang mana dia adalah garis keturunan kholku dari paman pihak ibu, wa a'mamak kepada Ibnu Abbas, dan dari paman-paman kamu. Fa'ama ahwali fasta'salahumullah yauma badrin. Maka adapun dari kelompok kholku, Allah hancurkan mereka, mati 70 orang di perang Badr dan luluh lantak pasukan mereka. Wa ma'amamak fa'amlallahu lahum ilahin. Adapun dari paman-paman kamu, maka Allah masih menjadikan hidup pada zaman sekarang ini, tidak dihancurkan. Maka sanad ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Musanna dari Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain. Maka Fadl ibnu Dukain Imam, akhbarana Hamzah Az-Zayyat dari Amr ibnu Murrah. Maka Hamzah Az-Zayyat, dia adalah Hamzah ibnu Habib Az-Zayyat Al-Kufi, dan dia telah ditautsik oleh para ulama, kama qala Ahmad ibnu Hanbal thiqah, wa qala An-Nasa'i laisa bihi ba's.
qala Ibnu Ma'in thiqah. Wa hakadha yaqulun al-ulama. Idan wallahu a'lam huwa rawi as-thiqah. Maka Hamzah Az-Zayyat rawiyan thiqah. Meriwayatkan di sini Hamzah Az-Zayyat an Amr ibn Murrah an Ibni Abbas. Maka siapa Amr ibn Murrah? Amr ibn Murrah di sini Al-Muradi Al-Kufi, telah ditautsik oleh para ulama. Maka berkata Abu Hatim saduqun thiqah, dan berkata Ad-Daruqutni hafidh, dan berkata Al-A'mas uthniya alaih. Dan telah dinukilkan pentausikan oleh Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, dan berkata Abdurrahman ibn Mahdi minal hufad alladina la yahtalif fi hadithihim, dan ditausik oleh Ibnu Ma'in. Maka Amr ibn Murrah rawiyan thiqah. Maka Fadl ibn Dukain imam akhbarana Hamzah Az-Zayyat thiqah dari Amr ibn Murrah imam dari Ibni Abbas sahabi berkata kepada Umar, siapa mereka yang badalu nikmatullah? Hum al-afjaran min Quraisy. Mereka dua kelompok besar kabilah Quraisy yang paling rusak. Itu yang menyebabkan mereka kufur kepada Nabi dan menyebabkan mereka masuk kepada bencana yang besar. Quraisy menjadi bencana yang besar. Dikalahkan oleh Nabi di perang Badr dan mati, kekal forever in hell. Maka ini jalan yang pertama. Dari sanad ini saja sudah sahih. Kemudian ada riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Bashar. Siapa Ibnu Bashar? Siapa? Bundar. Muhammad Ibnu Bashar dari gurunya Imam At-Tabari, Bundar thiqah. Dan juga dari Ahmad Ibnu Ishaq. Keduanya meriwayatkan dari Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Sa'ad an Umar ibn al-Khattab. Maka sanadnya di sini dhaif karena ada Ali ibn Zaid, dan Ali ibn Zaid ibn al-Ja'ad dia adalah rawi yang dhaif. Maka Ali ibn Zaid ibn Jada'an, Ali ibn Zaid dia ibn Jada'an, maka dia adalah rawi yang dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Seperti Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, Abu Zur'ah mengatakan laisa bil qawi, Imam Ahmad mengatakan laisa bil qawi, Imam An-Nasa'i mendhaifkannya, dan yang lainnya seperti itu. Maka rawi ini dhaif. Ali ibnu Zaid ibnu Jada'an, dan di sini dia penyakit dari sanad Umar yang kedua. Maka meskipun dhaif dari Ali ibnu Zaid ibnu Jada'an, maka telah sahih riwayat yang sebelumnya. Maka di sini apa ucapan Umar ibn al-Khattab? Di sini bukan pertanyaan Ibnu Abbas kepadanya, tetapi dia berkata, mentafsirkan ayat alam tara ilal ladina badalu nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar qala huma al-afjiran min Quraisy Banul Mughirah wa Banu Umayyah. Di riwayat ini faidahnya disebutkan siapa al-afjiran, dua kelompok Quraisy yang paling jahat dan paling memusuhi Nabi dan dihancurkan di perang Badar dan dimasukkan kepada neraka kelak. Bismillah. Maka mereka dua kelompok besar, Banu Al-Mughirah yang pertama. Maka Banu Mughirah dari Quraisy.
Dan yang kedua Bani Umayyah Al-Umawi. Maka Bani Umayyah dan Bani Mughirah. Fa'amma Banu Mughirah, kata Umar, fakafaitumuhum yawma badrin. Maka Allah mencukupkan bagi mereka karena kekufurannya dan kejahatannya kepada Nabi, hancur luluh lantak banyak yang mati dari kelompok mereka di perang Badr. Adapun dari Bani Umayyah, famatti'u ilahin, Allah menghidupkan mereka sampai sekarang, dan banyak dari mereka akhirnya bertaubat dan masuk Islam. Dan setelah selesai dari Khalifah Al-Arba'ah, terkenalah setelah itu Daulah Umayyah dari Banu Umayyah ini. Sampai yang terakhir pemerintahan Islam Bani Umayyah terakhir di Turki. Kemudian setelah itu Turki melaksanakan revolusi, maka selesailah dari zaman keemasan Bani Umayyah menjadi Amirul Mukminin. Kalau ingat sejarah kita, Sultan Agung dari keturunan Raja-Raja Mataram, maka di saat dia menghancurkan VOC, Verenigde of Company, di Jakarta, di Betawi, belum Jakarta dulu, Sunda Kelapa namanya, Betawi, Jakarta zaman sekarang, zaman Pak Soekarno. Maka pada zaman itu diserang habis-habisan kelompok VOC. Dan VOC itu yang dipimpin oleh siapa? John Peter Sonkun. John Peter Sonkun. Maka John Peter Sonkun adalah pemimpin dari Liga Eropa pada saat itu. Pemimpin VOC. Ditakuti. Britania kalah dengan VOC karena perkumpulan dari Belanda, Britania juga. Mereka adalah kumpulan orang-orang mujrim, orang-orang jahat yang berlayar menuju ke berbagai negeri untuk tujuan perang salib, menjajah, mengambil dari harta-harta orang-orang yang bisa mereka jajah, dibawa ke negeri mereka, terutama rempah-rempah dan emas dan tambang-tambang. Pertama mereka datang ke Maluku. Kemudian setelah itu terlalu jauh mungkin Maluku, lebih baik di Betawi, Sunda Kelapa, di Teluk Jakarta, di Pulau Jawa. Maka mereka melihat orang-orang Jawa lebih beradab peradabannya. Akhirnya mereka nongkrong di Betawi, Sunda Kelapa. Dijadikanlah markas terbesar VOC. Dan di Indonesia ada Sultan Agung yang Muslim dan dari keturunan kita. Maka dari Sultan Agung turun kepada Hamengkubuwono sekarang di Jogja dan sebagainya. Maka mereka menghancurkan Batavia dari VOC. Meskipun tidak bisa tuntas, namun ada perlawanan dari orang-orang Jawa, dari Raja Jawa Sultan Agung. Dan akhirnya mampuslah Jan Peter Sonkun. Bukan di peperangan, diracun. Tapi karena hasil perjuangan itu juga. Maka setelah mampus Jan Peter Sonkun, akhirnya semakin sedikit invasion dari
kelompok VOC, dan datanglah dari wakil Kesultanan Bani Umayyah dari Turki memberikan piagam kepada Sultan Agung, telah menghancurkan VOC dan merasa bangga membawa kaum muslimin untuk berjihad melawan VOC yang pada saat itu di Eropa tidak ada yang berani. Prancis, Jerman, Belanda, Inggris bahkan tidak ada yang berani kepada VOC. Tapi Sultan Agung dengan senjata keris dan tombak dan yang lainnya tidak gentar. Kemudian setelah itu mereka meniru senjata, dan orang-orang Indonesia pintar dari zaman dahulu. Dibuatlah akhirnya senjata seperti mereka, rakitan, pistol dan senapan yang diisi mesiu. Itu baru bagi orang-orang Jawa. Jawa keris, pedang, golok dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka di sini kembali kepada Bani Umayyah, terakhir mereka di Turki. Dan pada zaman itu